pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali kembali saya David Blaikor bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi AFP TV Kupang. Semangat pagi untuk menjalani aktivitas pagi Anda. Dan pemirsa, pagi ini kita akan ngobrol tentang transformasi UPG 1945 menuju NTT Berdaya Saing. Sekali lagi, transformasi Universitas Persatuan Guru 1945 menuju Nusa Tenggara Timur Berdaya Saing. Baik pemirsa, pagi ini sebelum saya menyapa narasumber yang sudah hadir di studio AFB TV Kupang, saya mau menyapa Anda, pemirsa, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas pagi Anda. Baik, pagi ini saya sudah bersama dengan Rektor Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur, Bapak David Selan, SEMM. Selamat pagi, Pak David, apa kabar? Selamat pagi, Pak David. Iya. 2D kita ya. 2D. Ya. Baik, Bapak. semangat pagi. Ya. Dan juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerohanian, Bapak Uli J. Riukaho, SPMSI. Selamat pagi, Pak Uli, apa kabar? Selamat pagi, Pak David. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, ini bukan secara kebetulan ya, warna putih, merah dan putih. Ya. Baik, sekali lagi pemirsa, untuk Anda, kita akan berbicara tentang transformasi. Tentu kita tahu bersama dari transformasi dari yang dulunya Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur dan bertransformasi ke Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur. Baik, Pak Rektor, ini kalau kita berbicara soal transformasi UPG 1945 Nusa Tenggara Timur, wajah yang baru, tentunya semangat yang baru, mempunyai visi dan misi. Silakan Pak. Iya, baik, terima kasih Bung David, bahwa kampus UPG 45 NTT yang kita kenal, yang oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tahu dari 2017 sampai dengan sekarang, itu memiliki visi misi tujuan tentunya untuk bagaimana memasyarakatkan organisasi PGRI, mensejahterakan anggota PGRI, dan juga mensejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya. Oke, baik. Tentu juga visi misi ini memberikan dampak yang positif. Kembali lagi sudah disampaikan. Dan ini soal produk dari UPG 1945 Nusa Tenggara Timur itu sendiri dengan wajah yang baru, semangat yang baru, Pak Rektor. Tentunya juga ini memberikan harapan tersendiri kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tadi sudah disampaikan, tapi mungkin lebih spesifik lagi. Iya, baik, Bung David, bahwa pada dasarnya kampus ini yang sesuai visi misi tujuannya itu adalah bagaimana mencerdaskan anak bangsa, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang memiliki kemampuan intelektual tinggi tetapi finansial rendah. Kami hadir di situ untuk membantu mereka. Dan untuk itu implementasi dari itu adalah kami wujudkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ini, kami misalnya untuk Dharma Pendidikan Pengajaran, sejak kampus ini berdiri, itu kita libatkan dosen, magister, doktor, S2, S3, dan juga bukan hanya itu saja, mereka yang berkualifikasi S2, S3, dan juga memiliki pengalaman praktis. Jadi kita libatkan mereka yang punya pengalaman praktisi di bidang ekonomi, di bidang badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan juga praktisi bisnis. Karena dengan itu bisa dapat mendorong, meningkatkan kualitas SDM mahasiswa itu sendiri. Dan bukan hanya itu saja, untuk praktisi hukum juga kita libatkan orang-orang yang punya kemampuan lebih dalam bidang hukum. Mereka punya kemampuan lebih untuk bisa mengadopsi nilai yang mereka miliki, dan tentunya mahasiswa ini mereka mendapatkan ilmu yang bagus, dan ketika mereka selesai tidak ragukan lagi. Ya. Itu berkaitan dengan bidang pendidikan pengajaran. Oleh bidang pendidikan pengajaran ini juga kita
punya fasilitas yang mendukung. Misalnya kita punya bandwidth wifi yang cukup tinggi yang bisa dapat mudah diakses. Kemudian sebagian materi yang sifatnya online yang bisa dapat diakses, sehingga ini dapat memudahkan mahasiswa untuk bisa mereka mengakses. Itu untuk bidang pendidikan pengajaran. Sedangkan untuk bidang penelitian itu kita mencermati fenomena yang ada. Misalnya ini dorongan dari PGRI Pusat dan juga BPH, PGRI NTT dan juga universitas, pimpinan universitas dan juga fakultas. Kita mendorong para dosen senior dan juga dosen pemula untuk mencermati fenomena masyarakat di masalah ekonomi, sosial, budaya, dan mengkajinya mana yang memang paling penting untuk bisa dapat kita angkat. Kemudian nantinya dari soal masalah yang diteliti itu kita kerjasama dengan Dikti. Jadi dia keluar bentuk penelitian yang nanti muaranya, gunanya adalah untuk masyarakat, tetapi para peneliti juga mendapatkan uang. Kalau saat sekarang Menristek Dikti dengan dana yang miliaran rupiah itu disiapkan, dan untuk itu maka perguruan tinggi dalam hal ini UPG 45 NTT itu memanfaatkan kesempatan itu, sehingga untuk tahun ini kita mendapatkan 20, untuk 2019 saja kita 20 judul penelitian. Ya, itu tuh berkaitan dengan penelitian. Sedangkan untuk masalah pengabdian masyarakat, sorry bukan masalah tapi dharma pengabdian. Dharma pengabdian masyarakat ini kita sudah lakukan dengan seperti tadi penelitian, tapi lebih pada praktisi bagaimana pekerjaan fisik yang bisa memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh masyarakat lurah dan juga masyarakat desa setempat. Jadi kita turun kaji, itu tidak hanya mahasiswa sendiri, tapi dosen juga turun untuk mengkaji apa yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian apa solusinya? Fisik yang memang saat itu juga harus dapat dicapai. Jadi bukan hanya berteori saja. Ya. Baik. Nah, tentu juga ini kalau kita berbicara lebih ke teknisnya ya. Ini saya ke Pak Uli terlebih dahulu. Ini bidang kemahasiswaan nih. Nah ini tadi yang sudah digambarkan soal kebijakan-kebijakan dari suatu lembaga ya, universitas sendiri, dan juga tentang bagaimana soal pengajaran, penelitian tadi yang sudah disampaikan Tridharma, dan tentu juga ini kembali lagi soal produk. Kita berbicara soal produk dari Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur. Ini baik itu soal kemudahan dan lain sebagainya kepada mahasiswa. Baik, jadi selamat pagi Bung David dan masyarakat Pulau Bomora tercinta. Lembaga ini bukan saja menjalankan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang 20 tahun 2003 dan Undang-Undang 12 untuk mencerdaskan masyarakat yang menghasilkan SDM yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dan budaya, tetapi juga mampu menghasilkan mahasiswa atau output yang memiliki kompetensi sebagai seorang pemimpin di kemudian harinya. Tadi Bapak Rektor sudah bicara tentang bagaimana penguasaan iptek itu dijaga lewat Tridharma itu tadi. Tetapi lembaga ini juga memiliki program-program yang akan membentuk mahasiswa yang mampu mandiri dan menjadi seorang leader, menjadi pemimpin, menjadi seorang administrator di kemudian hari di tengah-tengah masyarakat. Entah itu di lingkungan pemerintah ataupun tadi di lingkungan swasta. Yaitu kita punya program seperti unit-unit kegiatan mahasiswa. Dalam sebuah lembaga ormawa itu akan digali kemampuan-kemampuan kompetensi itu. Ada UKM-UKM di bidang olahraga, ada UKM di bidang seni, ada UKM di bidang ilmu pengetahuan, ada UKM di bidang kecintaan alam, ada bela negara dan seterusnya. Dan ini yang kita bina. Dan hasilnya universitas ini memang terkenal sebagai universitas yang memiliki kemampuan dan menghasilkan anak-anak yang mampu mencapai prestasi yang bukan saja di tingkat lokal, regional, bahkan di internasional. Kita ingat beberapa alumni kami, bahkan yang besok akan diwisuda ini, ada sekitar 2 orang yang tahun 2017 dan 2018 itu menggapai juara dunia di Amerika Serikat untuk bidang UKM bidang olahraga, terutama di bidang di
cabang olahraga Kempo. Ada olahraga tinju, silat, karate, futsal, kemudian kriket dan sebagainya. Ini yang kita bina. Lalu kemudian dari spiritualnya, lembaga ini membina mahasiswa dan termasuk pegawai itu di dalam ruang-ruang pembinaan spiritual mereka, dalam kerohanian mereka. Itu kita selalu menekankan kepada pembinaan kemahasiswaan kita. Lalu setiap mereka yang berprestasi, kita berikan reward, kita berikan penghargaan sebagai program yang dicanangkan oleh lembaga ini, oleh Bapak Rektor, yaitu Gong Prestasi. Kita berikan setiap mereka yang mempunyai prestasi entah di bidang akademik, tridharma, atau di bidang-bidang UKM, di bidang-bidang pembinaan minat dan kegemaran, itu kita berikan reward. Apakah dalam bentuk beasiswa, atau kita beri stimulus biaya, bahkan kita dorong sampai studi S2, bahkan S3. Ya. Kemudian kita juga memberikan program untuk menjamin mahasiswa bahwa selama dia belajar, selama dia menggali ilmu dan menggali kemampuan dia, kita jamin kesehatannya. Yaitu program Jam Kesmawa. Dan ini satu-satunya yang ada di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Kita jamin kesehatannya. Kalau dia sakit, silakan Anda ke rumah sakit, berobat di sana, bahkan kita minta dirawat oleh dokter spesialis, kampuslah yang akan membiayainya sampai dia sembuh. Dan kita juga tidak berkeinginan kalau sampai misalnya ada kejadian yang fatal, misalnya kecelakaan atau dia sakit hingga meninggal, lembaga akan bertanggung jawab untuk mengurus sampai mengantar ke rumah keluarga atau ke keluarga. Saya kira itu yang mendorong kita bahwa lembaga ini sudah memberi bukti. Bukan hanya sekedar akan, tetapi kita sudah memberi bukti. Dan karena itu kita berharap kepada masyarakat untuk tidak pernah mencoba-coba. Lembaga ini sudah memberi bukti dan sudah melakukannya. Oke, baik. Nah, untuk tahun ini Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur akan mengadakan wisuda ya, yang kedua. Tentu juga ini menjawab juga kebutuhan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan juga kembali lagi ini tadi yang sempat disinggung oleh Bapak-Bapak soal persaingan nih, soal persaingan. Nah, tentu juga ada kebijakan-kebijakan tentu dari kampus sendiri, dan juga bagaimana supaya di saat selesai produk dari UPG 1945 Nusa Tenggara Timur sendiri ini, di saat terjun ke lapangan, ya ini artinya siap pakai di lapangan. Mungkin saya dari Pak Rektor terlebih dahulu. Iya. Baik, jadi berkaitan dengan kualitas alumni yang tentunya sudah banyak memberikan bukti pada masyarakat Nusa Tenggara Timur, kita bisa lihat dari output terdahulu, itu tentunya kita bisa mengukur dari prestasi yang mereka alami dan yang mereka hadapi. Misalnya saja ada yang sampai menjadi bupati, misalnya Bupati Belu kemarin ada testimoni, beliau menggambarkan tentang bagaimana beliau mendapatkan pendidikan di organisasi PGRI di Universitas Persatuan Guru 45 NTT. Dan untuk itu maka kami ada indikator, ada ukuran dalam hal melihat terserstadi kami, bahwa mereka yang begitu selesai itu tidak perlu waktu lama untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Yang berikut lagi, untuk angkatan ini tahun 2019 yang nanti akan diwisuda pada tanggal 3 Mei 2019 sesuai dengan hasil konfirmasi kami dengan waktunya, pejabat dari Menristek dan LLDikti dan juga pengurus PGRI Pusat, bahwa tentunya semula kami rencana tanggal 26, kami bergeser karena sesuai dengan waktu mereka tanggal 3 Mei. Dari 751 saya melihat misalnya untuk Fakultas Hukum itu ada 154 orang. Dari 154 itu sudah yang bekerja itu ada 130. Sisanya 24. Ya kalau 24 itu bagaimana strateginya? Kami masih membutuhkan pengacara untuk para guru-guru di Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Sesuai dengan organisasi PGRI, ada induknya di pusat, di Tanah Abang, Jalan Tanah Abang 3. Ketuanya Ibu Profesor Dr. Univeros Sidi MPD. Dan juga
punya organisasi PGRI di seluruh Indonesia, 34 provinsi, dan juga punya perguruan tinggi di Indonesia ada 46. Kemudian kembali pada yang tadi 20, bagaimana dengan 24 yang di wisuda kemudian masih kosong. Saya membuka peluang, mereka sudah minat mereka. Tetapi yang sekarang peluang bagi saya itu adalah bagaimana kita ceritakan dalam beracara yang peluang sekarang untuk bisa ditempatkan di daerah kabupaten masing-masing dan juga bisa membela para guru. Yang mana sesuai dengan visi misi kita membela guru yang teraniaya dan seterusnya itu secara gratis. Dan untuk itu maka karena kami yang sesuai dengan itu visi misi kita kami bahwa kami adalah bagian daripada organisasi guru, bagian daripada PGRI, maka kami juga harus proteksi guru. Dan oleh karena itu guru-guru di Nusa Tenggara Timur, khususnya organisasi PGRI juga mendukung kami. Kami sudah buktikan untuk Kota Kupang itu para kepala sekolah SMK, SMA itu juga mendukung proses UPG yang berlima dalam perkembangannya. Oke, Pak Uli mungkin mau menambahkan. Baik. Tolok ukur bahwa output kita ini berkualitas dan baik menjadi suatu outcome yang terukur, itu kita bisa lihat pada akreditasi yang telah ada. Ketika Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melakukan asesmen, terutama ketika asesmen lapangan untuk membuktikan kebenarannya, bahwa ternyata di dalam, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, bahwa kita telah membuat sebuah tracer study yang kemudian dihitung dan kita analisis dan kita pertanggungjawabkan ke Ban PT, bahwa output atau alumni kita ini benar-benar dia cepat menerima atau mendapatkan pekerjaan, dia mampu menyesuaikan dengan tempat dia bekerja, kemudian dia mampu berinovasi di tengah-tengah pekerjaan dan masyarakatnya, sehingga inilah yang mendapat skor terbaik yang kita dapatkan ketika proses akreditasi itu berjalan. Dan itu bukan hanya sekedar teks tertulis yang kita buat dalam dokumennya, tetapi dihadirkanlah para alumni-alumni itu, termasuk mereka yang bekerja di sektor-sektor formal, pegawai negeri dan seterusnya, mereka yang bekerja di sektor swasta ataupun non formal, dihimpun dan ditanyakan. Kami sebagai pengelola tidak boleh ikut campur dan diukur dan dinilai, dan ternyata betul terbukti. Misalnya tadi Bapak Willy Lai sebagai alumni kita, sekarang beliau bupati di Kabupaten Belu, itu memberikan suatu pernyataan bahwa memang benar selama kami kuliah di sana, orang boleh menilai bahwa universitas ini mungkin tidak ada apa-apanya. Ternyata mereka ketika di masyarakat mampu membuktikan bahwa ilmu yang mereka dapat, kemampuan-kemampuan yang mereka dapat itu dapat digunakan di tengah masyarakat. Dan ini mendapat nilai yang sangat baik. Gitu. Jadi artinya ini mampu berdaya untuk bersaing ya? Iya, mampu bersaing. Jadi artinya ini menjawab juga kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur dan kepercayaan juga terhadap kampus UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Ini masih banyak yang kita bakal ngobrol, Bapak-bapak berdua. Tapi kita break sebentar. Untuk Anda juga pemirsa, kita masih akan kembali lagi, kita ngobrol tentang transformasi UPG 1945 menuju Nusa Tenggara Timur berdaya saing. Kami segera kembali sesaat lagi. Baik, kita kembali lagi di obrolan pagi AFP TV Kupang, masih bersama dengan
Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerohanian. Baik, ini tadi kita sudah berbicara baik itu soal produk dari UPG 1945 Nusa Tenggara Timur, Pak Rektor dan juga Pak Uli. Ini kalau kita berbicara soal sebuah kampus, universitas. Nah ini tentu juga kembali lagi soal kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Nah ini berkaitan dengan akreditasi. Pak Rektor silakan. Ya, baik. Bung Rafid, bahwa para pemirsa yang saya hormati, saya kasihi, saya cintai, bahwa untuk kampus Universitas Pertuan Guru 1945 NTT saat sekarang, kalau sesuai dengan undang-undang, kita lihat sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 2012, kami telah memenuhi itu, syarat itu, di mana izinnya sudah kelar ada. Kemudian yang kedua juga terakreditasi seluruh program studi. Jadi dari sejak izin diberikan sampai dengan kemarin, itu kita hari kemarin itu muncul dua lagi, yaitu program studi biologi dan juga program studi manajemen. Semua itu GB Gumbo. Artinya B yang memang sedikit lagi kami persiapkan untuk menuju A. Sehingga dari sisi kualitas untuk syarat agar berimbang dengan nasional, itu kita sudah luar biasa. Kita sudah terakreditasi semua dengan rata-rata B. Sehingga sesuai dengan undang-undang kita tidak perlu ragu lagi. Kita sudah memenuhi syarat, dan untuk itu masyarakat Nusa Tenggara Timur tidak perlu ragu lagi dengan kehadiran kampus UPG 1945 NTT. Dan untuk itu maka sebagai wujud nyata saya lihat dengan minat masyarakat, terutama para sekolah-sekolah yang dulu memang dari kampung. Sekarang dalam kota pun juga punya minat juga untuk mendaftar pada UPG 1945 NTT. Baik, dan tentunya juga ini kembali lagi soal kesiapan dari mahasiswa itu sendiri di saat nanti terjun ke lapangan. Pak Uli, ini soal mahasiswa nih harus dipersiapkan dengan baik. Silakan. Ya, menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi. Kebetulan saya ini ditunjuk sebagai ketua tim koordinator untuk akreditasi 11 program studi yang kita lewati. Sejak 2017 Oktober saya ditunjuk, kita tim mulai bekerja, dan syukur puji Tuhan 1 tahun itu ternyata 11 prodi puji syukur terakreditasi dengan hasil yang sangat menggembirakan, sangat memuaskan, dan ini persembahan yang kami ingin persembahkan kepada Flobamora, bahwa lembaga ini betul-betul bisa menjadi lembaga seperti visinya, yaitu menjadi kepercayaan dan kebanggaan masyarakat NTT. Dengan hasil B, ini suatu yang sungguh luar biasa. Lalu mahasiswa sendiri kami selalu dorong, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa tidak saja dia menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni bahkan budaya, tetapi dia juga memiliki kemampuan-kemampuan leadership yang baik. Sebagai seorang administrator, sebagai seorang penyelia suatu pekerjaan, kita memberikan dia bekal bahkan kompetensi untuk dia bisa menjadi output yang mampu digunakan dan langsung bisa bekerja sesuai dengan bidang tugas dan ilmunya. Dan itu terbukti, teruji di dalam tolok ukur yang saya bilang tadi, di dalam akreditasi itu tadi. Dan itu dapat diukur dan dapat dinilai. Lewat mana? Ya itu tadi, tracer tadi yang telah disampaikan oleh Pak Rektor. Kita bekerja siang malam, kita bekerja siang malam. Dan kita buktikan, bukannya sekedar kita berretorika, tetapi kita bekerja. Memang kita memilih waktu itu, kita tenang sejenak, kita diam, tapi kita fokus bekerja. Dan syukur semua sudah bekerja. Dan mahasiswa kita lihat, kita ambil saja indikator pada 2018 CPNS. Kemarin kami juga baru disampaikan oleh anak-anak kami yang ada di provinsi, mereka yang tes di provinsi dan kota, itu sudah menerima SK, NIP 80%. Dan itu kami berbangga, kami berbahagia. Dari sekian ribu yang melakukan tes, mereka lulus. Di seluruh, bukan saja provinsi, tapi di kabupaten, kota itu terima. Dan karena itu kami ucapkan terima kasih. Para alumni ini telah membuktikan dan menunjukkan bahwa apa yang kita amanatkan kepada mereka, kibarkan panji-panji UPG
dimanapun Anda berada, mereka sudah kerjakan. Dan itu patut kita mengucapkan terima kasih. Terutama juga kepada orang tua yang telah menitipkan anak-anaknya untuk mereka belajar, mereka mengasah diri, dan mereka bermanfaat. Bagi mereka yang belum, mungkin tahun depan. Tahun ini silakan dicoba lagi. Lalu kita ingat bahwa akreditasi yang digunakan itu bukan akreditasi kelulusan, tapi akreditasi terakhir. Sehingga kita buka ruang untuk silakan kembali atau meminta ke kampus untuk mendapatkan salinannya, nanti dilegalisir oleh Bapak Rektor, akreditasi terbaru yang mereka boleh pakai untuk mereka gunakan di dalam mengurus-ngurus mau di CPNS atau mau di swasta, silakan kita terbuka, dan itu menjadi bekal bagi mereka. Oke, baik. Jadi ini informasi sekali lagi untuk semuanya dalam hal ini supaya menguatkan kembali di saat terjun ke lapangan ini juga tidak sulit ya. Tidak semuanya sulit. sudah Siap. beres ya. Oke, baik. Pak Rektor, ini juga menarik sekali di tahun yang baru 2019. Tentunya gebrakan dari UPG 1945 Nusa Tenggara Timur sendiri, baik itu juga meyakinkan masyarakat kembali lagi ini sudah bertransformasi nih. Jadi dengan wajah yang baru, semangat yang baru juga, bagaimana mengambil masa ya dalam tanda kutip calon-calon mahasiswa. Ya. Baik, jadi yang kami lakukan untuk 2019 itu adalah seperti tadi digambarkan perbaikan manajemen internal, kemudian bagaimana menggambarkan tentang capaian-capaian yang kita hadapi. Jadi dengan capaian-capaian yang kita hadapi, kita sampaikan pada masyarakat agar mereka bisa menentukan pilihannya. Bagaimana saudara antara perguruan tinggi negeri swasta yang di NTT dibandingkan dengan Jawa. Misalnya ketika kami turun ke daerah di Malaka, di TTS, di Kabupaten Belu, menurut orang tua cenderung tidak membawa anak mereka keluar karena pendidikan itu sama, di mana tempat itu sama, sehingga mereka lebih tertarik masuk pada Universitas Pertumbuhan 45 NTT. Sehingga bagi kami, kalau produk kita berkualitas dan bermutu, tidak perlu kita repot-repot untuk bisa mempromosikan jauh. Karena dengan sendirinya masyarakat akan menentukan pilihan yang terbaik. Mana pilihan terbaik untuk mereka bisa meningkatkan sumber daya manusia yang mereka miliki. Jadi untuk itu maka yang langkah strategis yang kami lakukan sekarang dalam hal itu adalah sosialisasi dan juga penyampaian, dan pada alumni yang berjumlah sekarang menjadi 11.400 itu. Jadi alumni itu yang menyampaikan pada masyarakat, dan ya tidak perlu kami banyak bersuara di mana-mana, karena dengan sendirinya masyarakat itu tahu pilihan utama mana yang berkualitas. Sebagai gambaran bahwa kampus ini semula itu pernah menjadi kampus terbaik nomor 3 untuk Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Bahkan juga terbaik swasta, terbaik untuk NTT. Sehingga apa yang dilakukan pada waktu lalu itu adalah upaya untuk menarik masyarakat untuk bergabung pada kampus, dan terbukti ribuan orang itu yang datang pada kampus. Nah, sekarang yang kita lakukan itu juga demikian tentu, tapi tentunya kita tidak semua harus kita ambil, karena ini ada perguruan tinggi negeri swasta yang lain. Kita berikan kesempatan, kita berkompetisi sehat, tidak perlu kita itu berusaha untuk memaksakan bahkan mengambil semua, itu tidak benar. Ya, saya katakan kita tidak boleh mengambil semua, segmen kita berbeda sesuai dengan karakter dari perguruan tinggi swasta masing-masing dan negeri, itu karakter kita berbeda. Sehingga untuk itu maka yang dimiliki oleh kampus UPG tentunya sesuai dengan visi misi dan juga harapan yang dimiliki, kemudian upaya untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Ya, upaya menjawab kebutuhan masyarakat seperti saat sekarang. Masyarakat membutuhkan sarjana pendidikan PAUD. Masyarakat membutuhkan sarjana pendidikan guru. Masyarakat membutuhkan sarjana sosiologi, pendidikan sosiologi, antropologi. Nah, ini tidak bisa kita biarkan begitu. Kita memang harus menyiapkan SDM, sarana prasarana untuk bisa dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Oke, baik. Ya. Ini menarik sekali berkaitan dengan
SDM. Tadi soal produk di dalam UPG 1945 Nusa Tenggara Timur itu baik berkaitan dengan kesiapan dari dosennya, dan juga ini menarik juga soal fasilitas. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Rektor, tetapi kalau kita berbicara sekarang, ini zamannya berubah dan semakin canggih nih, kata anak muda zaman now. Nah, seberapa penting ya dari UPG 1945 Nusa Tenggara Timur melihat akan hal ini, karena ini juga berkaitan nih dengan produk. Ya, jadi sesuai dengan perkembangan zaman, kami juga tidak ragu lagi untuk bisa menghadapi itu. Kami siapkan lewat sarana prasarana, misalnya di kampus itu berapa kampus yang kita punya lokasi di AFKIP dan juga di UPG 45 Rektorat, semua itu disiapkan wifi gratis. Kemudian dari wifi itu mereka bisa akses dan mereka bisa gunakan itu misalnya itu wifi. Yang berikut lagi, kami juga memberikan fasilitas yang lain berupa beasiswa dan seterusnya. Beasiswa baik yang dari kampus sendiri dan juga dari Ristek Dikti dan juga dari LL Dikti dan juga dari pemerintah kabupaten kota. Misalnya kalau kabupaten kemarin kami draft MOU itu dengan Kabupaten Belu 50%. Itu ditanggung Pemda, 50% kami tanggung sendiri. Kami tanggung. Jadi untuk itu mahasiswa itu bisa memanfaatkan itu secara gratis. Bisa kuliah gratis di tempat itu. Banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan. Oke, Pak Udin. Baik. Menyambung apa yang disampaikan Pak Rektor, bahwa siap atau tidak siap, revolusi industri 4.0 itu harus kita hadapi dan kita laksanakan. Terbukti di dalam penyusunan akreditasi kita sudah menggunakan standar revolusi industri 4.0 dan kita menghasilkan akreditasi B. Masyarakat sudah cerdas. Mereka akan memilih lembaga yang berkualifikasi dan berkualitas. Yang disyaratkan oleh pemerintah akreditasi minimal B, dan kami penuhi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa karena sudah menggunakan standar revolusi industri 4.0, maka mau tidak mau pemenuhan terhadap sarana prasarana, termasuk di dalam adalah pemenuhan penggunaan sistem IT itu sudah kita gunakan dan terbukti siakat kita, sistem informasi akademi terpadu berbasis pada IT sudah kita gunakan. Pada mahasiswa baru nanti mereka boleh mau daftar yang ada di kampung-kampung di daerah, selama terkoneksi internet mereka bisa mendaftar secara online. Kemudian mahasiswa juga kita akan mulai biasakan untuk menggunakan siakat. Mereka bisa melakukan konsultasi, melakukan melihat nilai, mengajukan proposal, mengajukan skripsi. Itu tidak perlu lagi harus bertemu langsung dengan dosen atau pembimbing, tapi cukup dengan menggunakan siakat. Dan ini kita berikan secara cuma-cuma kepada mahasiswa kita. Lalu yang ketiga, yaitu mahasiswa ini diberikan pengalaman secara empiris. Seperti tadi Bapak Rektor sampaikan, kita menggunakan tenaga pengajar dosen ini bukan saja mereka yang murni pure sebagai dosen, tapi mereka yang praktisi. Misalnya Bapak Wakapolda misalnya kita undang sebagai dosen tamu, bahkan sebagai dosen luar biasa. Beliau mengajak anak-anak langsung melihat kondisi bagaimana praktek penerapan hukum di Polda misalnya, atau di kepolisian. Misalnya teman-teman dosen yang dari kejaksaan misalnya, mereka mengajak anak-anak untuk langsung berpraktek di sana, dari pengadilan. Mereka dari misalnya dari lembaga bantuan hukum mengajar. Dan ini memiliki pengalaman-pengalaman yang secara luar biasa. Dan ini hanya ada di kita. Dan itu menjadi kebanggaan dan menjadi daya tarik kita. Yang berikut Bapak David sebentar. Strategi kita selain yang tadi disampaikan Bapak, kita pakai kiri kanan. Misalnya di lingkungan keluarga, kita menyampaikan untuk bersosialisasi. Misalnya di gereja, misalnya pada teman-teman majelis, teman-teman di kaum bapak, di rayon, kami sampaikan. Ya, dan seluruh di masyarakat di mana saja kami berada, kami sampaikan. Dan itu
mereka menerima dan mereka membantu kita dengan sukarela menyuarakan apa yang menjadi kelebihan dan keunggulan lembaga kita. Oke, baik. Ini satu semangat tentunya jadi mempermudah ya, menjawab untuk di zaman sekarang ini. Tentu juga begitu banyak hal yang sudah disampaikan dan kembali ini nanti di saat tahun ini bulan Mei tanggal 3 akan diadakan wisuda untuk tahap kedua untuk tahun ini ya, 2019. Tentunya juga ini banyak hal yang bakal juga menjadi evaluasi bersama dari UPG 1945 NTT sendiri untuk tentu menjawab juga dari masyarakat apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dengan menciptakan mahasiswa yang berprestasi, tentunya siap bekerja. Dan ini 751 ya, calon wisudawan. Nah, ini calon sarjana tentunya juga membutuhkan bekal itu. Nah, kembali lagi kalau kita berbicara soal akreditasi, Bapak Rektor, nah ini di tanggal 3 nanti kesiapan untuk wisudanya, gambaran. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk wisuda tanggal 3 Mei tahun 2019 nanti, bulan depan di Aula Tari Kupang, semua telah disiapkan. Dan untuk itu maka kami juga telah menyiapkan PIN-nya saat sekarang. Walaupun nanti tahun 2000 baru berlaku PIN, tetapi kampus PG45 NTT sudah menggunakan PIN. Penomoran siri ijazah secara nasional. Itu sudah kita keluarkan dan kita juga sudah menyampaikan datanya di LLDikti dan juga Menristek untuk diverifikasi. Dan itu semua sudah final. Sehingga sekarang boleh orang tua, calon wisudawan menyiapkan diri untuk melakukan proses wisuda nanti pada tanggal 3 Mei. Dan tentunya dalam proses ini kami tidak berjalan sendiri, tetapi kami ingin kehadiran dari Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Forkompinda Nusa Tenggara Timur dan juga Bapak Kepala LLDikti wilayah 8, Bapak Prof. Dasya Setawa dan juga Ibu Profesor Dr. Unifa Rosidi. Ya, beliau harus hadir di situ sehingga waktu kami sesuaikan dengan mereka. Kita sesuaikan waktu dengan mereka, ternyata mereka punya waktu di tanggal 3. Kita sesuaikan untuk mereka bisa hadir, untuk bisa dapat menikmati, bisa bersama kami untuk bisa merayakan pesta wisuda tersebut. Oke. Ya. Baik. Pak Uli ini penggerak di lapangan nih. Ya. Silakan. Baik, sesuai perintah dan instruksi Bapak Rektor dan Bapak Ketua BPH, saya ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Wisuda Tahap 2 atau Periode 2 2019. Sejak awal, sesuai petunjuk Bapak Ketua BPH dan Bapak Rektor, saya sudah bekerja dan sudah terus saya laporkan kepada beliau berdua sebagai pimpinan saya, bahwa persiapan-persiapan wisuda secara teknis sudah kita siapkan. Tadi sudah disampaikan bahwa karena waktu dan jadwal dari kementerian, dari L2 Dikti, dari Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Ibu Profesor Unifa Rosidi, maka kita akan wisuda di tanggal 3 Mei. Saya kira masih sangat momentum dengan Hari Pendidikan Nasional. Dan ini saya kira suatu momentum yang tepat bagi lembaga ini. Pertama, kita sudah menyelesaikan syarat administrasi. Sudah kita laporkan ke kementerian melalui L2 Dikti, administrasi nama-nama yang akan mewisuda. Kemudian yaitu PIN, penomoran ijazah nasional, sudah juga kita laksanakan dan sudah terbit untuk 11 prodi. Ya, untuk 751 calon wisudawan sudah keluar. Dan nanti akan pada tanggal 3 kita akan memvalidasi, atau mungkin sebelum tanggal 3 kita memvalidasi, sehingga di pangkalan PDPT kita itu 751 ini akan berubah statusnya dari aktif menjadi lulus. Disertai dengan nomor ijazahnya tertera dalam pangkalan data dan juga nanti terbuka di sivil. Jadi ijazah sekarang ini dapat diverifikasi secara online melalui pangkalan sivil. Sistem verifikasi ijazah secara online, secara elektronik.
Jadi itu ada dan sudah kita persiapkan dan ya 90% persiapan sudah kita berjalan. Hari ini minggu lalu kita sudah memverifikasi ijazah dan transkrip calon wisudawan, mereka sudah datang untuk memeriksa dan kalau ada kesalahan kita perbaiki dan yang sudah kita segera akan mencetak. Minggu ini kita sementara membagi logistik yaitu toga kepada calon wisudawan dan sementara berjalan dan kita mengundang seluruh anak-anak kami yang mungkin masih di daerah untuk segera datang memverifikasi dan sekaligus mengambil toga untuk persiapan lalu mempersiapkan segala sesuatu tapi jangan terlalu euforia lah karena kita punya pengalaman ada alumni kita karena mungkin terlalu euforia naik motor tidak hati-hati padahal tinggal 2 hari mau wisuda celaka akhirnya meninggal dunia ya kita bawa toga, kita bawa ijazah, kita serahkan ke orang tua, jenazah kita antar ke, dan itu saya kira kita tidak inginkan hal itu terjadi. Tapi wisuda kali ini sudah kita sangat siap untuk kita laksanakan. Sebagai wujud momentum bahwa pertanggungjawaban lembaga ini kepada masyarakat, bahwa kita mampu menghasilkan alumni yang terbaik di bawah arahan Bapak Rektor, Bapak David dan Bapak Ketua BPH, Bapak Sam. Oke, baik. Terima kasih dan juga ini yang paling terakhir dari obrolan pagi kita untuk Bapak Rektor dan Pak Uli. Ini tentu dari obrolan pagi kita begitu banyak harapan juga dari UPG 1945 Nusa Tenggara Timur untuk pemirsa yang sekarang ini menyaksikan obrolan pagi. Silakan Pak. Baik, jadi sebelum itu saya sampaikan perlu saya sampaikan juga berkaitan dengan apa yang telah kami capai bersama sepanjang ini. Saya memiliki organisasi yang baik, juga memiliki mitra yang baik, yaitu PGRI Pusat, dan juga punya BPH, Bapak Samaning SMA, dan juga teman-teman di BPH. Dan juga saya memiliki wakil rektor, dekan, program studi, dan juga dosen pegawai yang baik. Sehingga dengan komitmen kami untuk tetap menomorsatukan kualitas dan juga menjawab kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur, kami hadir di situ dan luar biasa saya memiliki orang-orang yang berkualitas. Sehingga untuk itu maka harapan saya ke depan ini adalah bagaimana kampus ini harus tetap maju dan berkembang di Nusa Tenggara Timur. Dengan pengembangan yang kita lakukan, perbaikan manajemen internal, penambahan program studi S1 dan S2 dan seterusnya kita lakukan untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Dan yang berikut tentunya sesuai dengan permintaan dan close statement saya paling terakhir bahwa mari masyarakat Nusa Tenggara Timur tidak usah ragu lagi dengan kampus Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, kampus terbaik Nusa Tenggara Timur yang bisa dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk generasi masa depan. Melalui kampus ini kita bisa dapat menikmati fasilitas baik dalam kampus itu sendiri di luar dan juga bisa pada tingkat nasional dan juga tingkat Asia. Kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada guna kita kembangkan kualitas SDM kita. Saya katakan mahasiswa itu ibarat tabula rasa kertas putih. Tetapi kertas putih itu akan diisi dengan baik apabila mereka itu diisi dengan hal-hal yang positif, yang punya kemampuan intelektual yang bagus. Dengan demikian maka mereka pasti lebih bagus. Dan untuk itu maka saya sampaikan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, tidak usah ragu lagi dengan kampus ini. Mari dan bawa anak-anak kita untuk kita sekolahkan di kampus ini. Karena dengan kita belajar, maka kita pasti memiliki ilmu. Dan dengan ilmu kita bisa mampu untuk bisa meramu hidup kita agar lebih baik ke depan. Baik, terima kasih. Dan dari Pak Uli ini mungkin untuk pendaftarannya mungkin ya. Ini apakah sudah mulai untuk pendaftaran mahasiswa? Terima kasih Bung David. Bapak Mama, Ama Ina, kakak adik, saudara semua, anak-anak, kami membuka tangan, membuka diri untuk membawa anak-anak, saudara-saudara untuk bisa bergabung dengan Universitas Persatuan Guru 1945 NTT
dengan tangan terbuka. Tadi Bapak Rektor sudah sampaikan, akan ada banyak keringanan, akan ada banyak hal-hal yang menarik jika Anda bergabung dengan kampus kami. Akreditasi terpenuhi, program-program yang mendukung pembelajaran dan pendidikan selama Anda berkuliah di kampus kami, yang kemudian memiliki biaya yang termurah. Ya, sekali lagi, termurah bahkan saja di Nusa Tenggara Timur, mungkin di seluruh Indonesia. Dengan biaya yang murah, dengan tidak ada lagi uang SKS, tidak ada uang ujian, tidak ada lagi uang dan yang lain-lain yang memberatkan, tetapi Anda diproteksi, dijamin selama Anda berkuliah di kampus kami. Pendaftaran telah dibuka sejak bulan Februari. Ya, dan karena itu boleh Anda silakan datang langsung ke kampus atau melalui sistem online atau melalui melalui syakat kami yang bisa diakses informasi melalui grup yang ada di Facebook. Itu bisa dilihat pada Warta UPG atau UPG 45. Ada langkah-langkah yang mungkin bisa dipelajari, diikuti agar bisa mendaftar secara online. Kalau tidak, boleh silakan langsung ke kampus untuk mendaftar secara langsung. Dan akan ada banyak kejutan, akan ada banyak kebijakan-kebijakan yang sangat meringankan bagi mereka yang betul-betul meniat untuk memilih kampus ini sebagai pilihan utama. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Semangat baru untuk semuanya. Pak Rektor, terima kasih sekali lagi sudah hadir di studio, dan juga untuk Pak Uli, terima kasih. Sukses untuk tanggal 3 nanti wisuda untuk UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Dan sekali lagi terima kasih pemirsa sudah menyaksikan obrolan pagi. Kali ini kita ngobrol tentang transformasi Universitas Persatuan Guru 1945 menuju Nusa Tenggara Timur berdaya saing. Semoga bermanfaat untuk kita semua di episode kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Michael. Sampai jumpa.